Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian membayangkan, gimana rasanya melihat ibu mertua sendiri malah asyik memilih mobil mewah bareng gundik suamimu? Wah, pasti rasanya panas banget ya hati ini. Nah, hari ini Momo punya kisah spesial tentang Ferin, seorang istri yang punya cara, elegan, dan menyakitkan untuk membalas mereka semua dalam waktu 30 menit saja. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk absen dulu. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Cerita Momo biar kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan buat yang sudah siap menyimak, coba tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat-sahabat Momo asalnya dari mana saja. Oke, kalau sudah, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden kamar yang mewah, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana dingin di antara dua penghuninya. Ferin sudah rapi dengan pakaian kerjanya, sebuah blazer berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan elegan namun sopan. Ia sedang sibuk memasukkan berkas-berkas penting ke dalam tas kulitnya. Hari ini ada pertemuan besar dengan investor yang bisa menentukan masa depan perusahaan rintisannya. Sementara itu, di atas ranjang, Azmi masih menggeliat malas. Ia baru saja bangun, matanya masih setengah terpejam saat melihat istrinya yang sudah siap beraktivitas. Kamu ini, pagi-pagi sudah ribut dengan kertas-kertas itu. Apa tidak bisa sekali saja kamu duduk tenang? Buatkan suamimu sarapan, lalu pijat pundakku sebentar, keluh Azmi dengan suara serak khas bangun tidur. Ferin menghela napas panjang, mencoba menahan sabar yang kian menipis setiap harinya. Mas, semua sarapan sudah disiapkan Bei Narti di meja makan. Aku harus berangkat lebih awal, karena meeting ini tidak bisa ditunda. Kalau proyek ini gol, bonusnya bisa untuk menutup tagihan kartu kreditmu yang bulan lalu over limit itu. Mendengar kata, tagihan, Azmi langsung terdiam, namun wajahnya berubah masam. Ia tidak suka diingatkan bahwa selama 2 tahun terakhir, gaya hidupnya yang mentereng sebenarnya ditopang oleh kerja keras istrinya. Azmi memang bekerja, namun posisinya di perusahaan hanyalah formalitas dengan gaji yang habis untuk hobi otomotif dan nongkrong dengan teman-teman sosialitanya. Tak lama kemudian, terdengar suara riuh dari lantai bawah. Itu suara yang sangat Ferin kenal. Bu Ratih, ibu mertuanya, sudah datang bertandang. Wanita parubaya itu selalu datang di waktu yang tidak tepat. Ferin, turun sebentar kamu. Teriakan Bu Ratih melengking hingga ke lantai 2. Ferin bergegas turun, diikuti Azmi yang berjalan santai di belakangnya. Di ruang tamu, Bu Ratih duduk dengan kaki disilang, wajahnya tampak kesal. Ada apa, Bu? Pagi-pagi kok sudah teriak-teriak? Tanya Ferin lembut, berusaha tetap sopan. Bu Ratih menatap Ferin dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan mencemooh. Lihat penampilanmu itu. Kaku, membosankan. Kamu itu istri seorang Azmi, harusnya bisa tampil lebih glamor sedikit. Jangan malu-maluin keluarga. Tadi ibu ketemu teman arisan di depan, dia tanya, itu pembantu baru apa istri Azmi? Sakit hati ibu mendengarnya. Ferin tersenyum kecut. Pakaian yang ia kenakan adalah merek ternama, namun modelnya memang klasik dan profesional, bukan penuh manik-manik atau warna mencolok seperti selera Bu Ratih. Ini pakaian kerja, Bu. Saya harus terlihat profesional di depan klien, jawab Ferin singkat. Alasan saja kamu. Bilang saja kamu pelit buat beli baju bagus, cibir Bu Ratih. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan dengan antusias menunjukkan sebuah foto di layar kepada Azmi, mengabaikan Ferin. Lihat nih, Azmi, ini baru wanita kelas atas. Namanya Leana. Teman ibu bilang dia sering nongkrong di kafe-kafe mahal. Lihat tasnya, sepatunya, make-upnya. Duh, kalau saja menantu ibu seperti ini, pasti ibu bangga banget pamer kemana-mana. Ferin melirik sekilas ke layar ponsel itu. Di sana terpampang foto seorang wanita muda yang cantik, mengenakan gaun merah menyala dengan tas bermerek yang sangat mahal. Namun, bukan kecantikan wanita itu yang membuat jantung Ferin berdegup kencang, melainkan tas yang dipegangnya. Itu adalah tas edisi terbatas yang bulan lalu dibeli Ferin menggunakan kartu kredit tambahannya atas permintaan Azmi.
Saat itu, Azmi beralasan tas itu untuk hadiah rekan bisnis wanitanya yang sedang ulang tahun demi melancarkan proyek. Cantik kan? Ferin? Kamu harusnya belajar dari Laana ini. Jangan cuma sibuk cari uang tapi lupa merawat diri. Sindir Bu Ratih lagi, membuyarkan lamunan Ferin. Iya, Bu. Cantik sekali. Tasnya juga bagus. Sepertinya mahal, pancing Ferin, matanya menatap tajam ke arah Azmi. Azmi tampak gelisah. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ah, sudahlah Bu. Jangan banding-bandingkan begitu. Oh ya, Ibu tumben pagi-pagi ke sini, ada apa? Wajah Bu Ratih langsung berubah cerah. Senyum manis yang dibuat-buat merekah di bibirnya. Begini, Nak. Mobil Ibu yang lama itu AC-nya sudah sering rusak. Malu dong kalau Ibu mau pergi pengajian tapi mobilnya bunyi klotok-klotok. Ibu dengar hari ini ada pameran mobil di showroom langganan kamu. Temani Ibu ke sana ya. Ibu mau ganti yang baru. Ferin langsung menyela. Bu, bukannya mobil Ibu baru diservis bulan lalu dan kondisinya masih sangat bagus? Kita sedang tidak ada anggaran untuk beli mobil baru bulan ini. Uang kas sedang saya putar untuk modal cabang baru. Mata Bu Ratih melotot. Heh, kamu ini perhitungan sekali sama orang tua. Azmi itu anak kandung Ibu. Wajar kalau dia membelikan ibunya mobil. Uang suami itu uang istri, tapi uang anak laki-laki itu tetap milik ibunya. Kamu jangan jadi istri yang pembangkang ya. Tapi yang cari uang mayoritas di rumah ini saya. Bu, batin Ferin ingin berteriak, namun ia tahan. Ia tahu percuma berdebat dengan Bu Ratih yang tidak pernah mau mengerti logika keuangan. Azmi, yang selalu lemah di hadapan ibunya dan ingin terlihat hebat, langsung menengahi. Sudah, jangan ribut. Ferin, kamu berangkat saja kerja. Urusan Ibu biar aku yang urus. Nanti aku yang antar Ibu ke showroom. Tapi Mas, limit kartu. Ferin, bentak Azmi memotong ucapan istrinya. Jangan permaluin aku di depan Ibu. Pergi sana kerja. Bu Ratih tersenyum puas melihat anaknya membela dirinya. Tuh dengerin suami kamu. Sana pergi. Bikin pusing saja lihat muka kamu pagi-pagi. Ferin menarik napas dalam-dalam, menekan rasa sakit yang menjalar di dadanya. Diusir oleh suami sendiri demi memanjakan ego ibu mertua yang tak tahu diri. Namun, di balik rasa sakit itu, otak cerdas Ferin mulai bekerja. Baiklah kalau itu mau kalian. Hati-hati di jalan, ucap Ferin dingin. Ia menyalami tangan Bu Ratih, yang disambut dengan tepisan pelan, dan mencium tangan suaminya, lalu melangkah keluar rumah. Saat masuk ke dalam mobilnya, Ferin tidak langsung menyalakan mesin. Ia diam sejenak, menatap ke arah pintu rumah yang baru saja tertutup. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan melihat mutasi rekening. Firasatnya semakin kuat tentang wanita bernama Laana itu. Jika benar tas itu dibeli dengan uangnya, dan hari ini Azmi nekat pergi ke showroom padahal Ferin tahu persis kondisi keuangan Azmi sedang kosong, maka hanya ada satu sumber dana yang akan mereka andalkan. Kartu kredit unlimited milik Ferin yang dipegang Azmi sebagai kartu tambahan. Kalian pikir aku mesin ATM yang tidak punya perasaan? Gumam Ferin lirih. Matanya yang tadi sendu kini berubah tajam, menyeratkan tekad yang kuat. Ferin menyalakan mesin mobilnya dan melaju membelah jalanan kota. Ia tidak akan melarang mereka pergi. Justru, ia akan membiarkan mereka pergi. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dengan angan-angan kemewahan itu. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasa jatuhnya nanti. Dan Ferin sudah memegang gunting untuk memotong sayap mereka, tepat pada waktunya. Siang itu matahari bersinar terik, seolah mendukung panasnya hati yang sebentar lagi akan membakar dada Ferin. Setelah pertemuan dengan klien selesai lebih cepat dari jadwal, Ferin menghubungi Sita, sahabat sekaligus rekan bisnisnya di perusahaan properti yang sedang mereka kembangkan. Sita, kamu bisa temani aku ke auto high-class showroom di jalan utama? Klien yang tadi setuju untuk ambil unit penthouse, tapi dia minta bonus test drive mobil sport terbaru selama seminggu. Aku harus cek ketersediaan unit sewa di sana, ujar Ferin melalui sambungan telepon sambil menyetir. Siap, Bos. Kebetulan aku lagi di dekat sana. Kita ketemu di lobi ya, jawab Sita dengan nada ceria yang selalu bisa sedikit mengangkat beban di pundak Ferin.
Setibanya di pelataran parkir showroom mobil mewah itu, Ferin memarkirkan mobil SUV-nya. Mobil ini memang bukan mobil sport 2 pintu yang mencolok, tapi sangat nyaman dan dibeli dengan uang hasil keringatnya sendiri, lunas tanpa hutang. Ferin merapikan sedikit tatanan rambutnya di kaca spion, mencoba memasang wajah profesional meski pikirannya masih terganggu oleh kejadian pagi tadi di rumah. Saat melangkah masuk ke dalam lobi showroom yang dingin dan beraroma pewangi ruangan mahal, Ferin langsung disambut oleh Sita yang melambaikan tangan. "Muka kamu kenapa ditekuk begitu? Sukses kan meetingnya?" tanya Sita seraya merangkul bahu sahabatnya. "Sukses kok. Cuma biasa, drama pagi hari sama ibu mertua," jawab Ferin singkat, enggan merusak suasana hati Sita. Mereka berdua berjalan menuju area pameran utama. Ruangan itu luas, dipenuhi mobil-mobil mengkilap dengan harga miliaran rupiah. Namun, langkah Ferin tiba-tiba terhenti mendadak. Tubuhnya kaku, matanya membelalak menatap ke arah sudut ruangan, tepat di depan sebuah mobil konvertible berwarna merah menyala. Di sana, berjarak sekitar 10 meter darinya, berdiri 3 orang yang sangat ia kenal. Azmi berdiri dengan senyum lebar, tangannya melingkar di pinggang seorang wanita muda yang sangat cantik dan modis. Wanita itu mengenakan gaun pas badan yang memamerkan lekuk tubuhnya, dan di lengannya menggelayut tas mewah. Tas yang sama persis dengan yang dilihat Ferin di foto ponsel Bu Ratih pagi tadi. Itu pasti Leana. Namun, yang membuat dada Ferin terasa sesak bukan hanya pemandangan suaminya bermesraan dengan wanita lain. Di samping mereka, Bu Ratih tampak tertawa lepas. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia menggandeng tangan Leana seolah wanita itu adalah menantu kesayangannya, sementara Azmi diperlakukan bak raja. Ferin refleks menarik tangan Sita dan bersembunyi di balik pilar besar yang dilapisi marmer, menghindari pandangan mereka. Rin, kenapa sembunyi? Itu kan suami kamu, Mas Azmi? Sama ibunya juga? Loh, cewek itu siapa? Bisik Sita bingung, matanya menyipit mencoba mengenali sosok Leana. SSTT. Jangan berisik, desis Ferin, jari telunjuknya menempel di bibir. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa marah, sakit hati, dan ketidakpercayaan. Dari posisi mereka yang cukup dekat namun terhalang pilar, suara percakapan ketiga orang itu terdengar cukup jelas di telinga Ferin. "Nah, ini baru cocok buat kamu, Leana," seru Bu Ratih antusias sambil mengelus kap mesin mobil merah itu. "Warnanya mewah, berkelas. Pas banget sama kulit kamu yang putih mulus. Jangan kayak si Ferin, seleranya kampungan. Mobil butut begitu masih saja dipakai kemana-mana. Bikin malu kalau dilihat tetangga." Hati Ferin mencelos. Mobil yang disebut butut oleh Bu Ratih adalah mobil yang sering mengantar ibu mertuanya itu berobat ke rumah sakit, mengantarnya ke pasar, bahkan mengantarnya ke acara arisan. Leana tertawa kecil, suara tawanya terdengar manja dan dibuat-buat. Ibu bisa saja. Ferin kan wanita karir, Bu. Mungkin dia lebih suka mobil yang tahan banting, buat kerja keras. Kalau aku kan cuma mau nemenin Azmi have fun. Ucapan itu terdengar seperti pembelaan, namun nadanya sangat merendahkan. Seolah Ferin hanyalah kuda beban, sementara dirinya adalah ratu yang pantas dimanja. "Halah, wanita karir apanya?" cibir Bu Ratih. "Dia itu pelit. Uangnya banyak tapi nggak pernah mau beliin ibu barang bagus. Beda sama kamu, baru kenal sebulan saja ibu sudah dibelikan kalung, diajak ke salon mahal. Azmi memang pinter cari pendamping yang selevel sama keluarga kita." Azmi tampak membusungkan dada, merasa bangga dipuji ibunya di depan selingkuhannya. "Iya dong, Bu. Azmi kan mau ibu bahagia. Kalau sama Leana, Azmi merasa dihargai sebagai laki-laki. Nggak kayak di rumah, disuruh-suruh terus, dibilang boroslah, inilah." Tangan Ferin mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sita yang mendengar semua itu menutup mulutnya tak percaya. Matanya berkaca-kaca menatap sahabatnya yang sedang dikhianati mentah-mentah. Sita hendak melangkah maju untuk melabrak mereka, namun Ferin menahannya kuat-kuat. "Jangan, Thea. Jangan sekarang," bisik Ferin dengan suara bergetar namun tatapan matanya dingin menusuk. "Tapi mereka keterlaluan. Rin, ibu mertua kamu itu, ya ampun, dia mendukung perselingkuhan anaknya sendiri demi barang mewah." Sita geram setengah mati.
Ferin menarik napas panjang, mencoba menguasai dirinya. Ia melihat Azmi mengeluarkan dompet dari saku celananya. Di tangan Azmi, terselip sebuah kartu berwarna hitam mengkilap. Kartu kredit Black Card tambahan yang limitnya menyatu dengan rekening prioritas milik Ferin. "Sayang, kamu suka yang ini kan? Bungkus sekarang ya. Biar nanti sore bisa langsung kita pakai jalan-jalan sama ibu," ujar Azmi dengan gaya sokaya kepada Laana. Makasih sayang. Kamu emang paling baik," pekik Laana kegirangan, lalu mencium pipi Azmi tanpa malu di depan umum. Bu Rati bertepuk tangan kecil, tampak sangat bahagia seolah baru memenangkan lotre. Ferin menatap adegan itu dengan tatapan nanar. Dulu, ia berpikir bekerja keras siang malam adalah cara untuk membahagiakan keluarga, agar suaminya tidak perlu pusing memikirkan biaya hidup, agar mertuanya bisa hidup nyaman di hari tua. Tapi ternyata, kerja kerasnya justru membiayai pengkhianatan mereka. Kemewahan yang dinikmati Laana dan Bu Rati saat ini, semua bersumber dari keringat Ferin yang mereka hina. "Kamu mau biarin aja dia gesek kartu kamu, Rin?" tanya Sita gemas, menyadari kartu apa yang dipegang Azmi. Ferin menggeleng pelan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang mengerikan. "Tidak, Sita. Pesta mereka berakhir sekarang." Ferin mengeluarkan ponselnya dengan tenang. Ia tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit di hatinya telah berubah menjadi bahan bakar untuk sebuah keputusan besar. Di layar ponselnya, aplikasi mobile banking sudah terbuka. Jari jempolnya melayang di atas menu pengaturan kartu kredit tambahan. Di seberang sana, Azmi berjalan gagah menuju meja administrasi, diikuti Laana dan Bu Ratih yang masih sibuk selfie di depan mobil baru yang belum lunas itu. Mereka tidak sadar bahwa di balik pilar, sang donatur utama kehidupan mewah mereka sedang bersiap menekan tombol kehancuran bagi sandiwara mereka. Ferin menatap punggung suaminya untuk terakhir kalinya dengan sisa rasa kasihan, sebelum akhirnya menekan tombol di layar ponselnya. Jari jempol Ferin melayang sesaat di atas layar ponsel yang menyala terang. Sebuah kotak dialog konfirmasi dari aplikasi perbankan digital menatapnya balik dengan pertanyaan dingin. "Apakah Anda yakin ingin memblokir permanen kartu kredit tambahan, suplementari, atas nama Azmi Hidayat?" Di balik pilar marmer yang dingin itu, waktu seolah melambat bagi Ferin. Ia menatap kembali ke arah meja administrasi showroom. Di sana, Azmi sedang duduk dengan kaki disilangkan penuh percaya diri di hadapan seorang staf penjualan. Punggung suaminya itu terlihat begitu rileks, seolah beban dunia tidak pernah menyentuhnya. Di sofa tunggu yang empuk tak jauh dari sana, Laana dan Bu Rati sedang sibuk membolak-balik katalog aksesoris mobil. Tawa renyah Bu Rati sesekali terdengar, memantul di dinding kaca ruangan yang luas itu, menusuk telinga Ferin seperti jarum halus. "Dia pikir dia raja," bisik Ferin lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sita yang berdiri tegang di sampingnya. Dia lupa siapa yang memberinya mahkota. Ingatan Ferin berputar cepat. Ia teringat saat Azmi memelas 2 tahun lalu, meminta kartu tambahan itu dengan alasan untuk dana darurat dan kebutuhan operasional rumah tangga jika Ferin sedang dinas luar kota. Ferin memberikannya dengan dasar kepercayaan penuh sebagai istri. Namun, kepercayaan itu kini telah disalahgunakan untuk membiayai wanita lain dan memanjakan ego ibu mertua yang tak pernah menghargainya. Tanpa keraguan lagi, Ferin menekan tombol, "Ya." Layar ponsel memunculkan ikon pemrosesan yang berputar selama 2 detik, 2 detik terlama yang terasa melegakan bagi Ferin. Kemudian, sebuah centang hijau muncul dengan tulisan, "Blokir berhasil. Kartu tidak dapat digunakan lagi." Helaan napas panjang lolos dari bibir Ferin. Rasanya seperti ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari pundaknya. Bukan hanya aliran uang yang ia putus, tetapi juga tali kekang yang selama ini menjerat lehernya untuk terus menuruti keinginan mereka yang tak masuk akal. "Apa yang kamu lakukan, Rin?" tanya Sita penasaran, melirik layar ponsel sahabatnya yang kini sudah gelap kembali. Ferin menoleh pada Sita, senyum tipis yang penuh misteri tersungging di bibirnya. "Mematikan keran air, Thea." Tepat sebelum mereka kehausan. Sita membelalakan matanya, lalu menutup mulutnya menahan tawa kaget. "Gila. Kamu blokir kartunya sekarang? Pas dia mau bayar." "Tepat sekali," jawab Ferin tenang. Ia melipat tangan di dada, menyandarkan punggungnya pada pilar. "Ayo kita tonton pertunjukannya."
Aku ingin lihat seberapa besar cinta mereka ketika fasilitas itu hilang. Di meja administrasi, Azmi tampak mengeluarkan dompet kulitnya dengan gerakan teatrikal. Ia mencabut kartu hitam itu dengan 2 jari, mengangkatnya sedikit seolah ingin pamer pada staf penjualan muda di hadapannya. Dari kejauhan, Ferin bisa membaca gerak bibir Azmi yang berkata dengan sombong, "Pakai yang ini saja, Mas. Limitnya aman. Sekalian DP 50% biar prosesnya cepat." Staf penjualan itu mengangguk hormat, menerima kartu tersebut dengan kedua tangan. Ia tampak bersemangat, membayangkan komisi besar yang akan ia terima dari penjualan mobil konvertible seharga miliaran rupiah itu. Sementara itu, Bu Rati beranjak dari sofa dan menghampiri meja Azmi, diikuti Leana yang berjalan lenggak-lenggok seperti model di atas catwalk. Leana menggelayut manja di lengan kursi Azmi. "Sayang, nanti langsung kita bawa ke restoran seafood yang mahal itu ya? Aku mau pamer mobil baru di Instastory," ucap Leana dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Beres, cantik. Apa sih yang nggak buat kamu?" jawab Azmi sambil mengedipkan mata, lalu menoleh ke ibunya. "Ibu juga mau mampir ke butik kan habis ini? Beli baju baru yang cocok sama mobilnya." "Wajib dong, Nak," seru Bu Rati girang. Ia menepuk bahu Azmi bangga. "Duh, ibu beruntung banget punya anak sukses dan berbakti kayak kamu. Nggak kayak istri kamu itu, pulang kerja mukanya cemberut terus, bikin rezeki seret." Darah Sita mendidih mendengarnya. Ia hendak melangkah keluar dari persembunyian untuk melabrak mulut tajam Bu Rati, namun cengkraman tangan Ferin di lengannya semakin kuat menahan. "Tunggu, Thea. Sedikit lagi," bisik Ferin. Matanya tak lepas dari staf penjualan yang kini sedang memasukkan kartu Azmi ke mesin EDC. Staf itu menekan nominal angka yang fantastis di mesin tersebut. Azmi menunggu dengan wajah jumawa, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja irama lagu yang tak jelas. Ia bahkan tidak melihat ke arah mesin, terlalu sibuk menatap wajah Leana yang penuh kekaguman palsu. Detik demi detik berlalu. Mesin EDC itu berbunyi pelan, memproses sambungan ke server bank. Ferin menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Ia membayangkan sistem perbankan di pusat data sana, sedang membaca perintah yang baru saja ia kirimkan. Perintah absolut dari pemilik rekening utama. Sistem itu akan menemui dinding tebal yang ia bangun. Akses ditolak. Di showroom, Azmi masih tersenyum lebar. Bu Ratih masih membayangkan wajah iri tetangga-tetangganya. Dan Leana masih memimpikan likes yang akan membanjiri akun media sosialnya. Mereka bertiga berada di puncak euforia, melayang tinggi di atas awan kebahagiaan semu yang dibangun di atas pondasi rapuh. Ferin menatap mereka dengan tatapan yang sudah kosong dari rasa cinta. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan dan keadilan yang harus ditegakkan. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu menjambak rambut Leana, atau memaki Bu Ratih di depan umum. Ferin cukup menggunakan 1 jari di layar ponselnya, dan realitas akan menghantam mereka dengan keras. Staf penjualan itu mengerutkan kening. Ia melihat layar mesin EDC, lalu mencoba menggesekkan kartu itu sekali lagi. "Kenapa, Mas? Sinyalnya jelek ya?" tanya Azmi santai, belum menyadari badai yang sedang terbentuk tepat di atas kepalanya. Ferin tersenyum dingin. "Sinyalnya bagus, Azmi. Yang jelek adalah nasibmu mulai detik ini." Bunyi bip panjang dari mesin EDC itu terdengar nyaring di tengah keheningan lobi showroom yang mewah. Lampu indikator di mesin kecil itu berkedip merah, sebuah tanda yang sangat kontras dengan kilau lantai marmer di bawah kaki mereka. Staf penjualan yang bernama Rian itu menatap layar mesin dengan kening berkerut. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap Azmi dengan senyum sopan namun ada kilatan keraguan di matanya. "Maaf, Pak Azmi. Transaksinya declined. Ditolak oleh penerbit kartu," ucap Rian hati-hati. Azmi tertawa pendek, tawa yang dipaksakan. Ia melambaikan tangannya dengan gestur meremehkan. "Ah, nggak mungkin. Coba lagi, Mas. Mungkin sinyal mesin kamu yang lagi down atau chip kartunya kotor. Itu kartu limitnya besar. Loh, baru kemarin saya pakai beli jam tangan buat rekan bisnis, lancar-lancar saja." Leana yang berdiri di samping Azmi, mulai mengetuk-ngetukkan ujung sepatu hak tingginya ke lantai. Senyum manis yang tadi ia pamerkan mulai memudar, digantikan oleh raut ketidaksabaran.
Lama banget sih, Yang? Katanya prosesnya cepat. Aku udah lapar nih. Sebentar sayang, biasa masalah teknis. Bank suka gitu kalau transaksinya besar, proteksi keamanan katanya. Jawab Azmi menenangkan, meski keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Rian mengangguk mengerti, lalu mencoba menggosok chip kartu hitam itu ke kemeja seragamnya, berharap itu hanya masalah debu. Ia memasukkan kembali kartu itu ke slot mesin. Jemarinya kembali menekan nominal angka uang muka yang disepakati, 500 juta rupiah. Suasana hening kembali mencekam. Bu Ratih yang sedari tadi sibuk merekam video story untuk grup WhatsApp pengajiannya, kini menurunkan ponselnya. Firasatnya mulai tidak enak melihat gelagat staf penjualan yang tampak tidak nyaman. Azmi, ada apa? Kok lama sekali? Tanya Bu Ratih dengan nada menuntut. Ibu sudah terlanjur posting foto di grup lo. Jangan sampai batal, nanti ibu diketawain Bu RT. Tenang, Bu. Cuma masalah sinyal, sahut Azmi, suaranya naik 1 oktav, terdengar lebih panik dari sebelumnya. Bunyi bip panjang kedua terdengar lagi. Kali ini lebih menusuk telinga. Rian menarik kartu itu dari mesin dan menatap Azmi dengan wajah yang lebih serius. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Maaf sekali lagi, Pak. Keterangannya, do not honor, dan pick up card. Ini artinya kartu Bapak diblokir permanen oleh pemegang rekening utama atau pihak bank, jelas Rian dengan suara yang cukup lantang hingga terdengar oleh beberapa pengunjung lain di dekat mereka. Wajah Azmi seketika berubah pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis ke lantai. Diblokir? Nggak mungkin. Siapa yang blokir? Saya suaminya. Itu kartu atas nama saya. Tapi rekening induknya bukan atas nama Bapak, kan? Tanya Rian telak. Sebagai sales mobil mewah, ia sudah sering menemui kasus seperti ini, pengguna kartu tambahan yang sok kuasa. Di balik pilar, Sita membekap mulutnya sendiri agar tawa puasnya tidak meledak. Ferin di sebelahnya hanya berdiri tegak dengan tangan bersedekap, matanya menatap lurus ke arah kekacauan yang mulai terjadi. Ia menikmati setiap detik keruntuhan arogansi suaminya. Coba kartu lain, Pak. Saran Rian, mulai kehilangan kesabarannya karena antrian pelanggan lain mulai melirik. Tangan Azmi gemetar saat membuka dompetnya. Ia tahu betul isi dompet itu. Ada 2 kartu kredit lain, tapi limitnya kecil, hanya cukup untuk biaya bensin dan makan siang. Kartu debit pribadinya? Saldonya bahkan tidak sampai 2 digit, karena gajinya bulan ini sudah habis untuk membayar cicilan apartemen sewaan tempat ia sering bertemu Laana diam-diam. Pakai kartu debit saja kalau begitu, Yang, celetuk Laana dengan nada yang mulai terdengar ketus. Ia melirik jam tangan mahalnya. Masa CEO nggak bawa kartu lain? Dompet kartuku ketinggalan di tas kerja di kantor. Yang, alibi Azmi terbata-bata. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari pertolongan, tapi Bu Ratih justru membuang muka, sibuk dengan ponselnya, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Pak, kalau tidak bisa bayar DP sekarang, unitnya saya lepas ke antrian berikutnya ya. Ada Pak Haji di ruangan VIP yang juga minat sama unit merah ini, kata Rian tegas. Ia mengambil kembali kunci mobil yang tadi sempat diletakkan di meja. Gerakan Rian mengambil kunci itu seperti tamparan keras bagi ego Azmi. Tunggu. Jangan dilepas, seru Azmi panik. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, dan mencoba menelepon call center bank. Namun, ia lupa bahwa verifikasi data kartu tambahan memerlukan konfirmasi dari data pemegang kartu utama, tanggal lahir Ferin, nama ibu kandung Ferin. Dan parahnya, Azmi yang tidak pernah peduli pada istrinya, tiba-tiba lupa nama gadis ibu kandung Ferin saat ditanya mesin penjawab otomatis. Sialan, umpat Azmi sambil membanting pelan ponselnya ke meja. Laana mendengus keras. Topeng manisnya mulai retak sepenuhnya. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Azmi. Aroma parfum mahalnya kini terasa menyesakkan bagi Azmi. Kamu bilang mau beliin aku mobil hari ini. Kamu bilang limit kamu unlimited. Jangan bilang kamu cuma omong kosong. Azmi, bisik Laana tajam. Matanya menatap Azmi dengan tatapan menyelidik, tatapan seorang wanita yang mulai sadar bahwa ia sedang bertaruh pada kuda yang salah. Bukan begitu, sayang. Ini pasti Ferin. Istriku yang gila itu pasti mengutak-atik rekeningnya karena cemburu.
Azmi mencoba membela diri, tapi justru itu kesalahan terbesarnya. Ferin? Leana tertawa sinis. Jadi selama ini gaya hidup kamu, mobil ini, belanjaan kita, semuanya pakai uang istri kamu yang kamu bilang membosankan itu. Suara Leana cukup keras, hingga membuat Bu Ratih tersentak kaget. Jaga mulut kamu ya. Bu Ratih tidak terima anaknya di pojokan. Ia bangkit berdiri dan menunjuk Leana. Azmi itu pengusaha. Wajar kalau ada masalah teknis bank. Kamu jangan menghina anak ibu. Kalau pengusaha, bayar dong. Gesek sekarang. Jangan bikin saya malu berdiri kayak patung di sini. Balas Leana tak kalah galak. Suasana showroom yang tenang kini berubah menjadi tontonan drama gratis. Beberapa staf lain mulai berbisik-bisik. Seorang security bahkan mulai melangkah mendekat, berjaga-jaga jika keributan membesar. Azmi terjepit di tengah. Di satu sisi, ibunya yang menuntut gengsi. Di sisi lain, selingkuhannya yang menuntut materi. Dan di hadapannya, mesin edisi yang dia membisu menjadi saksi ketidakberdayanya tanpa uang istrinya. Di persembunyiannya, Ferin merasa cukup untuk babak ini. Ia melihat Azmi yang mulai keringat dingin dan wajahnya memerah menahan malu. Sudah cukup tontonannya, Thea. Ayo kita pergi sebelum mereka melihat kita. Aku tidak mau merusak momen kehancuran mereka dengan kehadiranku. Biar mereka saling memangsa satu sama lain, ajak Ferin. Sita mengangguk setuju, meski ia masih ingin melihat lebih lama. Mereka berdua berbalik arah, meninggalkan lobi showroom lewat pintu samping. Ferin berjalan dengan langkah ringan. Ia tahu, saat ia keluar dari gedung ini, teleponnya akan segera berdering. Dan benar saja, baru 5 langkah kakinya menyentuh aspal parkiran, ponsel di tasnya bergetar. Nama, suamiku, terpampang di layar. Ferin tersenyum tipis. Ia tidak langsung mengangkatnya. Ia membiarkan dering itu berbunyi panjang, menikmati fakta bahwa di ujung sana, Azmi sedang mengemis harapan pada satu-satunya orang yang selama ini ia sia-siakan. Ponsel di tangan Ferin terus bergetar, menuntut perhatian. Nama, suamiku, yang berkedip di layar terasa seperti sebuah lelucon sarkastik di tengah situasi ini. Ferin sudah duduk tenang di dalam mobilnya. AC yang sejuk meniup lembut wajahnya, kontras dengan panasnya api yang sedang membakar Azmi di dalam showroom. Sita yang duduk di kursi penumpang menatap Ferin dengan wajah tegang namun penuh antisipasi. Angkat, Rin. Aku mau dengar alasan apa yang bakal dia karang. Ferin menggeser tombol hijau di layar, lalu menekan tombol loudspeaker. Ia meletakkan ponsel itu di atas dashboard, membiarkan suara dari seberang memenuhi kabin mobil. Halo, Azmi? Sapa Ferin dengan nada datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ferin, kamu apa-apain sih? Teriakan Azmi langsung meledak, begitu keras hingga suaranya pecah. Napasnya terdengar memburu, bercampur dengan suara latar belakang yang riuh, bunyi mesin kasir, gumaman orang-orang, dan suara hak sepatu yang mengetuk lantai dengan tidak sabar. Kenapa teriak-teriak? Mas? Aku sedang menyetir, jawab Ferin tenang. Jangan pura-pura bodoh. Kartu kreditku. Kenapa tidak bisa dipakai? Keterangannya diblokir. Kamu sengaja yang mau mempermalukan aku di depan rekan bisnisku? Azmi tergagap di akhir kalimat, jelas berusaha menutupi keberadaan Leana dan ibunya. Ferin tersenyum miring. Rekan bisnis? Oh, maksudmu wanita berbaju merah yang sedang memegang tas seharga 20 juta, uangku, itu? Atau ibu yang sedang sibuk memilih warna jok kulit? Hening sejenak di seberang sana. Napas Azmi tercekat. Kak, kamu tahu? Kamu ada di mana? Tidak penting aku di mana, Mas. Yang penting adalah, mulai detik ini, fasilitas itu aku cabut. Kartu itu atas namaku, tagihannya aku yang bayar. Jadi wajar kan kalau aku mematikannya saat aku melihat uangku dipakai untuk mengkhianatiku. Belum sempat Azmi menjawab, terdengar suara kerusuhan. Ponsel itu sepertinya direbut paksa. Suara cempreng yang sangat familiar kini menggantikan suara panik Azmi. Heh, dasar menantu tidak tahu diri. Suara Bu Ratih melengking tajam, membuat Sita spontan menutup telinganya sambil meringis. Bu? Sapa Ferin, nadanya berubah dingin.
Kamu ini benar-benar wanita kurang ajar ya. Berani-beraninya kamu memblokir uang anakku. Kamu mau menyiksa suami kamu sendiri? Kamu mau bikin ibu mati berdiri karena malu di depan orang banyak. Kembalikan uangku. Buka blokirnya sekarang juga. Ibu tidak mau tahu. Ferin memejamkan matanya sejenak, menyerap setiap kata caci maki itu. Dulu, kata-kata seperti ini akan membuatnya menangis dan meminta maaf. Tapi hari ini, kata-kata itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing ompong. Ibu bilang uang anak ibu. Ferin tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat renyah namun menusuk. Bu, buka mata ibu lebar-lebar. Azmi itu gajinya cuma cukup buat bayar cicilan gaya hidupnya sendiri. Mobil yang ibu tumpangi, tas yang dipakai selingkuhan anak ibu itu, bahkan baju yang ibu pakai sekarang, semuanya dibeli pakai keringat saya. Bohong. Azmi itu direktur. Bantah Bu Ratih, meski suaranya mulai terdengar ragu. Direktur di perusahaan yang sahamnya 60% milik saya, Bu. Dan hari ini, saya memecat Azmi sebagai suami sekaligus sebagai benalu keuangan saya. Di ujung telepon, terdengar suara Laana yang mulai ikut campur. Tante, mana kartunya? Jadi nggak nih? Orang-orang udah pada ngeliatin kita tahu. Malu banget ih. Suara Laana itu memicu sisa kesabaran Ferin untuk memberikan serangan terakhir. Dengar baik-baik, Bu. Dan sampaikan juga ke wanita di sebelah ibu itu, ucap Ferin dengan penekanan di setiap kata. Saya tidak akan membuka blokir itu. Tidak akan pernah. Silakan ibu bayar mobil itu pakai gengsi ibu yang setinggi langit itu. Atau minta wanita cantik pilihan ibu itu yang bayar. Katanya dia kaya dan berkelas. Kan? Masa beli mobil saja harus pakai kartu istri sah? Ferin, kamu. Nikmati 30 menit ke depan. Bu, potong Ferin cepat. Saya kasih waktu 30 menit sebelum, Ratu. Kebanggaan ibu itu menunjukkan wajah aslinya saat tahu pangerannya ternyata tidak punya kerajaan. Hati-hati, Bu. Jangan sampai ibu ditinggal sendirian di pinggir jalan. Tanpa menunggu balasan, Ferin mematikan sambungan telepon. Ia langsung mengaktifkan mode pesawat agar tidak ada lagi gangguan. Di dalam mobil yang hening, Sita menatap Ferin dengan tatapan kagum bercampur ngeri. Gila itu tadi satisfying banget. Rin? Kamu dengar nggak suara gundik itu tadi? Dia lebih peduli sama rasa malunya daripada kondisi Azmi. Ferin menghela napas lega, menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Drama baru saja dimulai, Thea. Aku yakin sekarang mereka sedang saling menyalahkan di sana. Ferin menyalakan mesin mobilnya. Kita cari makan siang yang enak, Thea. Perutku lapar setelah membuang sampah. Sementara itu, di showroom, Azmi menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan tangan gemetar. Wajahnya merah padam, campuran antara marah dan malu yang luar biasa. Para pengunjung lain kini terang-terangan menatap mereka. Bu Ratih menatap anaknya dengan napas memburu. Apa katanya? Apa maksud si Ferin tadi? Azmi, kamu beneran gak punya uang? Kartu itu punya istrimu. Azmi tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Nyalinya ciut seketika. Di samping mereka, Laana melipat tangannya di dada. Matanya yang tajam menatap Azmi dan Bu Ratih bergantian. Kilatan ketertarikan di matanya yang tadi berbinar saat melihat mobil mewah, kini perlahan padam, berganti menjadi tatapan dingin seorang predator yang menyadari mangsanya ternyata hanya tulang belulang tanpa daging. Tunggu. Ucap Laana pelan, suaranya terdengar berbahaya. Jadi, kartu itu ditolak karena yang punya duit aslinya istri kamu? Dan kamu gak punya pegangan lain. Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi awal dari mimpi buruk yang sebenarnya bagi Azmi dan Bu Ratih. Prediksi Ferin tentang waktu 30 menit itu mulai berjalan mundur. Suasana di lobi showroom yang semula sejuk dan berkelas kini terasa panas dan mencekam bagi Azmi. Tatapan Rian, staf penjualan di hadapannya, sudah berubah drastis. Tidak ada lagi senyum ramah penuh hormat, seperti saat Azmi pertama kali melangkah masuk. Kini, tatapan itu digantikan oleh sorot mata curiga yang merendahkan, seolah sedang melihat seorang penipu amatir yang tertangkap basah. Di sekeliling mereka, para pengunjung lain mulai terang-terangan berhenti beraktivitas untuk menonton,
beberapa bahkan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kelompok kecil yang sedang dilanda prahara itu. Azmi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang seakan pasir gurun menyumbatnya. Ia menoleh perlahan ke arah Laana, satu-satunya skoci penyelamat yang tersisa di tengah badai ini. "Sayang," bisik Azmi parau, tangannya gemetar mencoba meraih jemari Laana. Kamu bawa kartu kamu, kan? Talangin dulu ya buat DP-nya. Nanti begitu masalah teknis rekeningku beres, langsung aku ganti. Sumpah, aku ganti 2 kali lipat besok pagi." Hening menyelimuti mereka selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 abad bagi Azmi. Lalu, meledaklah tawa Laana. Bukan tawa manja nan merdu yang biasa membuai telinga Azmi, melainkan tawa sumbang yang tajam dan penuh cemoohan. "Apa? Talangin? Kamu gila ya?" Laana mundur selangkah, menatap Azmi seolah pria itu baru saja meminta ginjalnya. "Kamu pikir uang 500 juta itu kayak beli permen di warung? Main minta talangin. Tapi kan kamu bilang papa kamu pengusaha tambang, uang segitu pasti kecil buat kamu, yang..." Azmi memelas, keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi kemeja mahalnya. Wajahnya memucat, kontras dengan wajah Laana yang mulai memerah menahan amarah. Wajah cantik Laana seketika berubah menjadi topeng yang mengerikan. Matanya melotot tajam, menghilangkan semua sisa kelembutan palsu yang selama ini ia tampilkan. Denger ya, Azmi. Gue mau sama lu karena gue pikir lu yang kaya. Gue pikir lu direktur beneran yang pegang kendali duit. Gue pikir lu paus, ternyata lu cuma ikan teri. Suara Laana menggelegar di seluruh ruangan showroom, memantul di dinding kaca. "Kalau ternyata lu cuma suami benalu yang duitnya dijatah istri, buat apa gue buang-buang duit gue buat lu? Rugi bandar gue." Kata-kata kasar itu menampar harga diri Azmi lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia terhuyung mundur. Tidak percaya wanita yang selama ini memujanya bisa berubah menjadi monster dalam sekejap mata. Bu Ratih yang sejak tadi berdiri bingung dan terguncang, kini maju dengan wajah panik. Ia tidak percaya wanita selembut dan seanggun Laana bisa bicara sekasar itu. Dalam benak Bu Ratih, Laana adalah bidadari, jauh lebih sempurna dan sopan dibandingkan Ferin yang kaku. Ini pasti hanya salah paham. "Laana, nak, aduh, sabar dulu, sayang," bujuk Bu Ratih dengan suara gemetar, mencoba menyentuh lengan Laana dengan lembut untuk menenangkannya. "Jangan bicara begitu sama calon suami kamu. Mungkin Azmi memang lagi ada masalah bank sebentar. Kamu kan wanita berkelas, masa masalah uang sedikit saja marah? Bantu Azmi dulu, nak, nanti ibu pastikan dia ganti uang kamu." Reaksi Laana sungguh di luar dugaan Bu Ratih. Plak! Laana menepis tangan Bu Ratih dengan kasar. Begitu keras hingga tubuh wanita parubaya itu terhuyung ke belakang dan hampir jatuh menabrak standing banner jika tidak berpegangan pada meja administrasi. "Jangan sentuh saya, wanita tua," bentak Laana. Matanya menyala-nyala penuh jijik, menatap tangan Bu Ratih seolah tangan itu penuh kuman penyakit. Bu Ratih ternganga, matanya membelalak tak percaya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Laana, kamu kok kasar begitu sama ibu?" "Ibu? Siapa ibu saya?" Laana berkacak pinggang, dagunya diangkat tinggi-tinggi menantang Bu Ratih. "Sadar diri dong, Bu. Lihat dandanan ibu. Kampungan. Norak. Saya jijik dari tadi harus pura-pura manis. Pura-pura dengerin cerita ibu soal arisan murahan itu, cuma demi tas dan mobil ini. Ibu pikir saya betah deket-deket sama orang tua cerewet kayak ibu? Laana, jaga sopan santunmu sama ibuku." Azmi yang melihat ibunya didorong, mencoba membela meski nyalinya sudah ciut tersisa separuh. "Alah, diam lu." Laana menunjuk wajah Azmi tepat di depan hidungnya dengan telunjuk yang berkuku tajam. "Lu tuh penipu. Ngaku CEO, ngaku punya saham, ternyata cuma kacung istri. Istri lu bener tadi di telepon, lu tuh nggak punya apa-apa. Mobil, apartemen, kartu kredit, semuanya punya istri lu, kan? Dasar laki-laki Mokondo." Kata Mokondo itu menggema keras, membuat beberapa staf showroom di belakang meja menahan tawa, sementara wajah Azmi sudah tidak berbentuk lagi saking malunya. Rasanya ia ingin lantai marmer itu terbelah dan menelannya hidup-hidup saat itu juga. "Rian,
Staf penjualan akhirnya melangkah maju menengahi dengan wajah tegas tanpa senyum. Maaf Bapak, Ibu, dan Mbak. Tolong jangan buat keributan di sini. Suara kalian mengganggu kenyamanan showroom. Kalau tidak jadi transaksi, mohon tinggalkan tempat ini segera. Security kami sudah bersiap di depan. Laana mendengus kasar. Ia merapikan rambutnya dengan angkuh, lalu mengambil tas tangannya. Tas branded yang ironisnya dibeli dengan kartu kredit Ferin bulan lalu. Gak usah disuruh, gue juga ogah lama-lama di sini sama gembel-gembel ini, cibir Laana. Ia menatap Azmi dan Bu Ratih bergantian dengan tatapan yang benar-benar merendahkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Minggir, kalian ngalangin jalan gue. Laana, tunggu. Azmi mencoba menahan lengan Laana untuk terakhir kalinya, matanya memancarkan keputusasaan yang menyedihkan. Kita bisa bicarakan ini? Aku masih punya tabungan. Lepas. Laana menyentak tangannya dengan jijik. Kita putus. Detik ini juga. Jangan pernah hubungi gue lagi. Gue mau cari cowok yang real kaya, bukan yang ATM-nya dipegang istri. Tanpa menoleh lagi, Laana memutar tubuhnya dan melangkah pergi dengan hentakan kaki yang keras. Bunyi tak-tak dari sepatu hak tingginya menjauh, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini terasa memualkan bagi Azmi dan Bu Ratih. Tinggallah mereka berdua berdiri mematung di tengah lobi yang luas itu. Bu Ratih memegangi dadanya yang terasa sesak, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Bayangan menantu idaman yang cantik, kaya raya, dan sempurna itu hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Berganti menjadi sosok monster materialistis yang baru saja menginjak-injak harga diri mereka di depan umum. Azmi menunduk dalam, menatap lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan dirinya yang menyedihkan. Ia baru saja kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Kartu kreditnya mati, selingkuhannya pergi, dan harga dirinya hancur lebur. Dan yang paling menyakitkan, kata-kata Ferin terngiang kembali di telinganya bagaikan kutukan, nikmati 30 menit ke depan. Ternyata Ferin benar. Ferin tahu segalanya. Istrinya yang pendiam, yang selalu ia suruh-suruh dan ia remehkan itu, ternyata memegang kendali penuh atas hidupnya bagaikan dalang memegang boneka. Dan Azmi baru saja menyadari betapa bodohnya ia telah membakar jembatan dengan satu-satunya orang yang tulus padanya. Azmi, lirih Bu Ratih. Suaranya gemetar menahan tangis dan malu yang luar biasa. Ibu malu, Nak? Orang-orang melihat kita kayak tontonan sirkus. Azmi mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi arogansi. Hanya ada kegetiran yang mendalam. Ayo pulang, Bu, ajak Azmi lemah. Tapi penderitaan mereka belum selesai. Karena Laana membawa pergi satu-satunya harapan tumpangan pulang yang nyaman, dan Azmi baru sadar ia tidak memiliki saldo cukup bahkan untuk memesan taksi online kelas ekonomi sekalipun. Laana melangkah cepat menuju pintu keluar kaca otomatis yang terbuka lebar, seolah menyambut kebebasannya dari drama murahan ini. Di tangannya, ponsel pintar model terbaru menempel di telinga. Ia sedang berbicara dengan nada manja yang langsung kembali ia pasang, kali ini ditujukan untuk target lain di daftar kontaknya. Halo, Roy? Iya, aku lagi di showroom nih. Bete banget, masa temen aku nggak jadi beli mobil. Kamu di mana? Jemput dong, kita makan sushi yang mahal itu yuk. Aku lagi pengen dimanja nih, ucap Laana sambil melirik sinis ke arah Azmi yang berlari terseok-seok mengejarnya. Azmi, dengan napas memburu dan keringat membasahi punggung kemejanya, berusaha meraih lengan Laana tepat sebelum wanita itu mencapai bibir trotoar. Laana, tunggu sebentar. Dengerin aku dulu, seru Azmi putus asa. Ia mengabaikan tatapan satpam yang berjaga di pintu depan. Laana berhenti mendadak, membuat Azmi hampir menabraknya. Wanita itu memutar tumitnya, menatap Azmi dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. Ia menurunkan ponselnya sejenak. Apalagi sih? Lu nggak punya malu yang ngejar-ngejar gue sampai sini? Desis Laana. Aku cuma minta kesempatan, Yang. Jangan tinggalkan aku di sini. Minimal tolong antar aku dan ibu pulang. Nanti di rumah aku cari uang cash simpananku. Mohon Azmi. Harga dirinya sebagai laki-laki sudah runtuh sepenuhnya. Ia mengemis tumpangan pada wanita yang baru saja menghinanya.
Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, taksi online kelas premium yang dipesan Laana, perlahan merapat ke lobi. Supirnya turun dengan sigap membukakan pintu penumpang. Laana tertawa pelan, tawa yang menusuk hati. Nganterin lu? Sorry ya, gue bukan supir angkot. Lagian gue takut mobil ini bau keringat lu yang bau kemiskinan itu. Bye, Azmi. Jangan mimpi gue bakal angkat telepon lu lagi. Tanpa ragu sedikitpun, Laana masuk ke dalam mobil mewah itu dan membanting pintunya keras-keras tepat di depan wajah Azmi. Kaca jendela mobil yang gelap perlahan naik, memisahkan dunia Laana yang tetap glamor dengan dunia Azmi yang baru saja runtuh. Mobil itu melaju mulus meninggalkan pelataran parkir, membawa serta sisa-sisa harapan Azmi. Azmi berdiri mematung di bawah terik matahari siang yang menyengat. Debu jalanan menerpa wajahnya saat mobil Laana menghilang di tikungan. Ia merasa lututnya lemas, seakan tulang-tulangnya dicabut paksa. Di dalam showroom, nasib Bu Ratih tak kalah menyedihkan. Sepeninggal Azmi yang mengejar Laana, Bu Ratih berdiri kaku sendirian di tengah ruangan luas itu. Ia merasa telanjang di bawah sorotan mata para staf showroom dan pengunjung lain. Bisik-bisik mereka terdengar seperti lebah yang berdengung di telinganya. Itu ibunya yang tadi teriak-teriak ya? Iya, kasihan ya. Ternyata orang kaya palsu. Makanya jangan sombong kalau uangnya masih minta istri. Wajah Bu Ratih merah padam, panas menjalar hingga ke telinga. Ia mencoba menyibukkan diri dengan merapikan selendangnya, berpura-pura mengecek pesan di ponselnya yang sebenarnya tidak ada notifikasi apa-apa. Seorang petugas keamanan berseragam safari mendekatinya dengan langkah tegap. Bu Ratih tersentak kaget. Maaf, Ibu, ucap petugas itu tegas namun tetap sopan. Mohon maaf, karena tidak ada transaksi dan keributan tadi mengganggu kenyamanan pelanggan VIP kami di sebelah, kami mohon dengan hormat agar Ibu menunggu di luar saja. Area lobi harus steril. Diusir. Kata itu menghantam ulu hati Bu Ratih. Seumur hidupnya, ia selalu merasa dirinya wanita terhormat, ibu dari seorang pejabat perusahaan. Tapi hari ini, ia diusir oleh satpam seperti pengemis yang numpang berteduh. Saya sedang menunggu anak saya. Dia direktur. Bu Ratih mencoba membela diri dengan suara parau yang kehilangan wibawanya. Silakan ditunggu di area parkir depannya, Bu. Mari saya antar. Potong petugas itu tanpa kompromi, tangannya menunjuk ke arah pintu keluar. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Bu Ratih menyeret kakinya keluar. Setiap langkah terasa berat. Ia melewati mobil-mobil mewah yang tadi sempat ia impikan, kini mobil-mobil itu seolah menertawakan kebodohannya. Sesampainya di luar, panas matahari langsung menyengat kulitnya. Bu Ratih menyipitkan mata karena silau, mencari sosok anaknya. Ia melihat Azmi berdiri bengong di pinggir trotoar, menatap jalanan kosong. Azmi, panggil Bu Ratih lirih sambil mendekat. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Ibu diusir satpam, Nak. Mereka mengusir ibu. Azmi menoleh. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia melihat ibunya yang biasanya tampil prima kini tampak tua dan rapuh, make-up tebalnya mulai luntur oleh keringat dan air mata. Maafin Azmi, Bu, ucap Azmi lemah. Suaranya hampir tak terdengar, kalah oleh deru kendaraan yang lewat. Si Laana mana? Dia beneran ninggalin kita? Tanya Bu Ratih, masih berharap ada keajaiban. Sudah pergi, Bu. Dia bukan wanita baik-baik ternyata. Jawab Azmi pahit. Bu Ratih menangis sesenggukan. Kurang ajar dia. Sudah ibu puji-puji, sudah ibu banggakan, ternyata cuma sampah. Ayo pulang, Azmi. Ibu mau pulang. Ibu nggak kuat panas begini, kepala ibu pusing. Iya, Bu. Kita pulang sekarang. Azmi merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi online. Ia membuka aplikasi transportasi daring yang biasa ia pakai. Jari jempolnya dengan cepat mengetik alamat rumah. Tarif muncul di layar, Rp150.000 karena jam sibuk. Azmi menekan tombol pesan. Sistem memproses. Lalu muncul notifikasi merah, metode pembayaran ditolak. Silakan ganti metode pembayaran. Jantung Azmi berdegup kencang. Ia lupa, akun aplikasi ini terhubung langsung dengan kartu kredit tambahan yang baru saja diblokir Ferin.
Dengan panik, Azmi mencoba mengganti ke dompet digital. Saldo, Rp12.500. Ia mengecek aplikasi mobile banking rekening pribadinya, rekening gaji yang bukan dari Ferin. Saldo, Rp45.000. Sisa gajinya sudah habis ditarik tunai kemarin untuk membelikan Laana parfum. Azmi mengecek dompet fisiknya. Kosong. Hanya ada struk-struk belanjaan Laana dan kartu nama yang tidak berguna. Ia tidak membawa uang tunai sepeser pun karena terbiasa mengandalkan kartu sakti Ferin. Kenapa lama sekali? Nak, ayo cepat pesan taksinya. Ibu mau pingsan rasanya. Rintih Bu Ratih sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Azmi menatap ibunya dengan tatapan nanar. Mulutnya terasa kaku untuk mengucapkan kenyataan pahit ini. Bu, suara Azmi bergetar hebat. Kita nggak bisa naik taksi. Kenapa? Sinyal jelek lagi? Azmi menggeleng pelan, air mata keputusasaan menetes di pipinya. Aku nggak punya saldo, Bu. Kartunya mati semua. Uang cash nggak ada. Rekeningku kosong. Bu Ratih terbelalak. Apa? Jadi kita pulang naik apa? Rumah kita jauh, Azmi, di ujung kota. Azmi menoleh ke kanan dan kiri, mencari alternatif. Pandangannya jatuh pada sebuah angkutan umum, angkot, yang sedang ngetem di seberang jalan. Warnanya kusam, penuh sesak, dan berasap hitam. Kita harus naik angkot, Bu. Itu pun harus oper 3 kali. Dan, mungkin kita harus jalan kaki dulu sampai halte depan biar tarifnya cukup sama sisa recehan di saku celanaku. Aku Azmi jujur. Naik angkot? Bu Ratih menjerit histeris, tapi suaranya langsung hilang tertelan bising klakson truk yang lewat. Ibu nggak pernah naik angkot seumur hidup ibu selama jadi mertua Ferin. Ibu biasa dijemput supir. Ibu nggak mau, Azmi. Malu. Pilihannya cuma itu, Bu. Atau kita jalan kaki sampai rumah. Tegas Azmi, nada suaranya mulai meninggi karena stres. Ferin benar-benar mematikan semuanya. Bu, kita sekarang gembel. Sadar, Bu, kita nggak punya apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya, Bu Ratih melihat realitas menampar wajahnya tanpa ampun. Ia melihat sekeliling. Tidak ada mobil mewah ber-AC. Tidak ada supir pribadi yang membukakan pintu. Tidak ada Ferin yang siap sedia mentransfer uang kapanpun diminta. Hanya ada trotoar panas, debu jalanan, dan anak laki-lakinya yang ternyata tidak berdaya tanpa istri yang selama ini ia hina. Ya Tuhan! Bu Ratih ambruk, terduduk lemas di pinggir trotoar yang kotor, tidak peduli lagi pada baju mahalnya. Ia menangis meraung-raung di pinggir jalan, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan penyesalan karena kenyamanan hidupnya baru saja direnggut paksa akibat kesombongannya sendiri. Azmi berdiri di sebelahnya, menatap kosong ke jalanan. Di kejauhan, ia seolah melihat bayangan mobil Ferin melintas. Nyaman, dingin, dan tenang. Sementara dirinya dan ibunya kini terpanggang di neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Perjalanan pulang kali ini akan menjadi perjalanan terpanjang dan paling menyakitkan dalam hidup mereka. Matahari siang itu terasa memanggang kulit, namun panasnya tak sebanding dengan rasa terbakar di hati Bu Ratih. Wanita parubaya yang biasanya duduk manis di jok kulit empuk ber-AC itu, kini harus merasakan sempitnya angkutan umum yang pengap. Ia duduk terhimpit di antara seorang pedagang pasar yang membawa keranjang sayur berbau tanah basah, dan seorang pelajar yang asyik mendengarkan musik keras dari headset bocornya. Angkot tua itu berguncang hebat setiap kali melewati jalan berlubang. Setiap guncangan membuat kepala Bu Ratih pening dan perutnya mual. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, melunturkan bedak mahalnya menjadi adonan lengket yang menjijikan. Minggir sedikit dong. Sempit nih. Bentak Bu Ratih pada penumpang di sebelahnya, mencoba mempertahankan sisa-sisa arogansinya. Namun, penumpang itu, seorang ibu-ibu gemuk dengan kipas tangan, hanya melirik sinis. Kalau mau lega naik taksi, Bu, jangan naik angkot. Sudah numpang, bawel lagi. Bu Ratih terdiam, bibirnya bergetar menahan tangis. Ia menoleh ke arah Azmi yang duduk di pojok dekat pintu. Anak kebanggaannya itu tampak seperti raga tanpa nyawa. Kemeja bermereknya basah oleh keringat ketiak, rambutnya lepek,
dan tatapannya kosong menatap aspal jalanan yang berlari di bawah pintu angkot yang terbuka. Tidak ada lagi wibawa seorang direktur, yang ada hanyalah pria kalah yang tidak punya daya. "Kiri, Bang. Kiri," teriak Azmi parau. Angkot berhenti mendadak, membuat tubuh Bu Ratih terdorong ke depan. Mereka turun di sebuah perempatan jalan yang ramai dan berdebu. Ini baru setengah perjalanan menuju rumah mereka. Azmi merogoh saku, menyerahkan uang recehan terakhirnya kepada supir. Kini, saku celananya benar-benar kosong melompong. "Masih jauh, Azmi?" tanya Bu Ratih sambil memijat betisnya yang pegal. Sepatu hak tingginya sudah ia lepas dan ia tenteng. Kini ia bertelanjang kaki di atas trotoar panas, karena kakinya lecet parah. "Masih 2 kali oper angkot lagi, Bu." "Tapi uangku habis," jawab Azmi lirih, tidak berani menatap mata ibunya. "Habis?" Bu Ratih menjerit, suaranya serak. "Terus kita mau gimana? Terbang?" "Azmi, ibu nggak kuat. Ibu haus. Ibu lapar. Ibu mau pulang ke rumah yang dingin." Azmi hanya diam, mengangkat bahu lemah. Keputusasaan terpampang jelas di wajahnya. Melihat anaknya yang tidak berguna, Bu Ratih merogoh tas tangannya dengan gemetar. Ia mengambil ponselnya. Sisa gengsinya sudah ia buang ke selokan. Rasa sakit di kakinya dan dehidrasi mengalahkan segalanya. Ia menekan nomor satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka, orang yang baru saja ia caci maki sejam yang lalu. Tut, tut. Di seberang sana, di sebuah restoran Jepang bintang 5 yang tenang dan sejuk, ponsel Ferin berdering. Ferin sedang menikmati sashimi segar bersama Sita. Ia melirik layar ponselnya, melihat nama, ibu mertua, terpampang di sana. Sita melihatnya dan tersenyum miring. "Nyerah dia?" Ferin mengangguk santai. Ia meletakkan sumpitnya, mengelap bibir dengan serbet, lalu mengangkat telepon itu dengan mode loudspeaker. Tapi kali ini dengan volume yang disesuaikan agar tidak mengganggu pengunjung lain. "Halo, Bu?" sapa Ferin dengan suara tenang dan renyah, kontras dengan suara bising kendaraan di latar belakang telepon Bu Ratih. "Ferin, jemput ibu sekarang." Teriakan Bu Ratih langsung menyembur, bercampur isak tangis. "Ibu ada di perempatan lampu merah Pasar Minggu. Panas, Ferin. Kaki ibu sakit. Azmi uangnya habis. Kami terlantar di jalan kayak gembel. Cepat kamu kesini bawa mobil, bawakan air minum yang dingin." Mendengar perintah yang masih bernada majikan itu, Sita menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Orang tua ini benar-benar bebal, batin Sita. Ferin tidak langsung menjawab. Ia mengambil gelas ocha dinginnya, menyesapnya pelan, membiarkan suara es batu berdenting di gelas terdengar oleh Bu Ratih. "Maaf, Bu. Saya sedang makan siang," jawab Ferin datar. "Lagian, bukannya tadi ibu sedang bersama Laana, calon menantu idaman yang kaya raya dan glamor itu? Kenapa tidak minta diantar dia saja? Mobil konvertible merah tadi kan atapnya bisa dibuka, pasti anginnya sepau-sepau, Bu." "Jangan sebut nama perempuan setan itu," jerit Bu Ratih histeris. "Dia ninggalin kami, Ferin. Dia penipu. Dia cuma mau uang Azmi. Begitu kartu kamu diblokir, dia kabur naik taksi mewah. Tolonglah ibu, Nak. Ibu minta maaf soal tadi. Ibu hilaf. Jemput kami ya. Kamu kan menantu yang baik, yang berbakti." Ferin tersenyum pahit. Kata, berbakti, dan baik, hanya keluar saat Bu Ratih butuh uang atau bantuan. Saat Ferin berkorban diam-diam, yang ia dapat hanya hinaan. "Bu," potong Ferin dengan nada yang tiba-tiba berubah serius dan tajam. "Simpan kata-kata manis ibu. Saya sudah kenyang memakannya selama 5 tahun ini." "Ferin, kamu tega melihat ibu mati kepanasan di pinggir jalan?" Bu Ratih mulai memainkan kartu playing victim andalannya. "Saya tidak tega, Bu. Tapi saya sedang memberi ibu pelajaran yang mahal, jauh lebih mahal dari mobil yang tadi gagal dibeli Azmi," ucap Ferin tegas. "Pelajaran tentang harga diri." Ferin menarik napas, lalu melanjutkan dengan kalimat yang sudah ia siapkan untuk momen ini. "Tadi ibu memilih kemewahan semu bersama gundik itu dan membuang saya. Ibu menghina penampilan saya, menghina mobil saya, menghina kerja keras saya. Sekarang, saat fasilitas itu saya tarik,
wanita itu membuang ibu seperti sampah. Sakit kan, Bu? Malu kan, Bu? Hening sejenak di ujung telepon, hanya terdengar isak tangis Bu Ratih yang tertahan. Uang bisa dicari, Bu, tapi tulus itu mahal. Wanita yang ibu banggakan itu pergi saat uangku kutahan. Sekarang, belajarlah pulang sendiri dengan kaki ibu. Rasakan panasnya aspal, rasakan debu jalanan, rasakan betapa sulitnya melangkah tanpa fasilitas dari menantu yang ibu anggap remeh ini. Sama seperti saya yang harus belajar berdiri sendiri menahan sakit hati setiap kali ibu dan Azmi mengkhianati saya di belakang. Ferin, ibu mohon, suara Bu Ratih melemah, menyadari bahwa Ferin tidak main-main. Tidak ada penjemputan hari ini, Bu. Dan jangan berharap pintu rumah saya terbuka lebar malam ini. Kunci rumah sudah saya ganti kodenya. Barang-barang ibu dan Azmi sudah saya kirim ke rumah kontrakan lama ibu di pinggir kota. Kuncinya saya titipkan di satpam kompleks sana. Silakan menuju ke sana. Apa? Kamu mengusir kami? Bukan mengusir, Bu. Saya hanya mengembalikan kalian ke tempat di mana kalian seharusnya berada sebelum saya mengangkat derajat kalian. Selamat menikmati perjalanan pulang, Bu. Hati-hati di jalan. Klik. Ferin mematikan sambungan telepon itu. Ia tidak memblokir nomornya, tapi ia mematikan ponselnya sepenuhnya. Ia meletakkan ponsel itu di meja, lalu menatap Sita dengan mata yang sedikit berkaca-kaca namun penuh kelegaan. Selesai, bisik Ferin. Sementara itu, di perempatan jalan yang bising dan berdebu, Bu Ratih menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Sambungan terputus. Harapan terakhirnya musnah. Ponsel di tangannya terlepas dan jatuh ke trotoar. Retak layarnya, sama seperti hatinya yang hancur berkeping-keping. Bu? Ferin bilang apa? Dia jalan ke sini kan? Tanya Azmi penuh harap, mendekati ibunya. Bu Ratih menoleh perlahan menatap anaknya. Wajah tua itu kini terlihat 10 tahun lebih tua. Guratan penyesalan tercetak jelas di setiap kerutannya. Dia tidak akan datang. Azmi, bisik Bu Ratih parau. Dia menyuruh kita pulang sendiri. Dia sudah mengirim barang-barang kita ke rumah kontrakan lama. Kontrakan lama? Lutut Azmi lemas seketika. Rumah kontrakan sempit di Gang Tikus yang sudah bertahun-tahun mereka tinggalkan sejak Azmi menikahi Ferin. Tempat yang penuh kenangan kemiskinan dan perjuangan yang dulu sangat ingin ia lupakan. Kita diusir, Nak. Kita benar-benar dibuang. Bu Ratih mulai menangis lagi, tapi kali ini tanpa teriakan. Tangisan yang menyayat hati karena sadar bahwa karma itu nyata dan datangnya begitu instan. Azmi merosot duduk di sebelah ibunya, tidak peduli lagi celana bahannya kotor terkena debu trotoar. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lutut, menyembunyikan tangisnya yang pecah. Ia teringat wajah Ferin yang tulus setiap pagi menyiapkan keperluannya, wajah Ferin yang lelah namun tetap tersenyum saat pulang kerja. Wanita yang ia sia-siakan itu kini telah pergi, membawa serta saya pelindung yang selama ini menaunginya. Kini, Azmi dan ibunya harus belajar berjalan merangkak di atas tanah yang keras, tanpa ada tangan yang terulur untuk menolong. Di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, ibu dan anak itu duduk berdampingan di pinggir jalan, meratapi nasib yang berputar 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Dan perjalanan mereka menuju rumah kontrakan lama masih sangat jauh, sejauh penyesalan yang kini membentang di depan mata. Langit malam sudah menggantung pekat di atas kota Jakarta, menyelimuti kawasan perumahan elit tempat Ferin tinggal dengan keheningan yang mewah. Namun, ketenangan itu terusik oleh suara langkah kaki yang menyeret berat di atas paving blok halaman rumah nomor 88. Azmi dan Bu Ratih akhirnya tiba di depan gerbang rumah mereka sendiri, atau setidaknya, rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Penampilan mereka jauh dari kata layak. Kemeja Azmi yang tadi pagi licin kini kusut dan bernoda debu jalanan. Wajah Bu Ratih yang biasanya terpoles bedak tebal kini berminyak, rambut sasaknya kempes, dan kakinya bengkak kemerahan karena berjalan jauh tanpa alas kaki yang memadai. Akhirnya sampai, desah Bu Ratih, suaranya serak karena kehausan. Ia bergegas mendekati pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir, tangannya gemetar meraih gagang pintu digital. Cepat buka, Azmi. Ibu mau mandi air hangat, mau minum air dingin. Badan ibu rasanya mau rontok semua. Perintah Bu Ratih tidak sabar. Azmi maju dengan sisa tenaganya.
Ia menekan kode sandi yang sudah ia hafal di luar kepala, tanggal ulang tahunnya sendiri. Tit, 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 bip. Lampu indikator menyala merah. Suara, akses denied, terdengar dingin dari mesin itu. Azmi mengerutkan kening. Salah pencet mungkin, gumamnya. Ia mencoba sekali lagi, kali ini lebih hati-hati. Tit, 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 bip. Merah lagi. Kamu ini gimana sih? Buka pintu rumah sendiri saja nggak becus. Omel Bu Ratih. Ia mendorong Azmi minggir dan mencoba menekan angka tanggal ulang tahun Ferin. Hasilnya sama. Pintu itu tetap terkunci rapat. Kokoh bagaikan benteng yang menolak kehadiran musuh. Ferin, buka. Ini ibu. Bu Ratih mulai menggedor daun pintu dengan kepalan tangannya. Ferin, jangan kurang ajar ya. Kamu boleh blokir kartu kredit, tapi kamu nggak berhak mengunci kami di luar. Ini rumah anakku. Hening sejenak. Tidak ada jawaban dari dalam. Hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang menjawab teriakan Bu Ratih. Azmi mundur beberapa langkah, menatap jendela lantai 2. Namun, ada cahaya remang dari ruang tamu di lantai bawah. Dia di dalam, Bu. Lampu ruang tamu menyala, ucap Azmi lemah. Tiba-tiba, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Klek. Bu Ratih langsung menegakkan badannya, siap menyemburkan amarah. Nah, keluar juga kamu. Dasar menantu durhaka, berani-beraninya. Pintu terbuka lebar. Namun, kalimat Bu Ratih terhenti di tenggorokan. Di ambang pintu, berdiri Ferin. Ia tampak segar dengan pakaian santai rumah yang bersih dan wangi, rambutnya tergerai rapi. Kontras yang menyakitkan dengan kondisi Azmi dan Bu Ratih yang bau keringat dan debu. Namun, Ferin tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya berkacamata, mengenakan setelan jas formal, memegang sebuah map tebal. Selamat malam, Bu Ratih, Pak Azmi, sapa pria itu datar. Siapa kamu? Minggir. Saya mau masuk. Bu Ratih mencoba menerobos, tapi pria itu merentangkan tangannya dengan sopan namun tegas menghalangi jalan. Maaf, Bu. Anda tidak diperkenankan masuk tanpa izin pemilik rumah, ucap pria itu. Pemilik rumah? Ini anak saya pemiliknya. Bu Ratih menunjuk Azmi. Ferin akhirnya buka suara. Tatapannya tenang, tidak ada lagi kelembutan menantu yang penurut di sana. Pak Gunawan ini pengacara saya, Bu. Dan dia di sini untuk memastikan proses, kepulangan, kalian berjalan sesuai hukum. Azmi menatap istrinya dengan tatapan memelas. Rin, tega kamu? Lihat ibu. Lihat aku. Kami seharian terlantar di jalan. Izinkan kami masuk dulu, kita bicara baik-baik di dalam. Ferin menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di dalam, Mas. Semua yang perlu dibicarakan ada di tangan Pak Gunawan. Pak Gunawan menyerahkan map tebal itu kepada Azmi. Tangan Azmi gemetar saat menerimanya. Itu adalah gugatan cerai, kata Ferin lugas. Dan di dalamnya juga terlampir bukti kepemilikan aset. Sertifikat rumah ini atas nama Ferin Anggraini, dibeli 2 tahun sebelum kita menikah. Mobil SUV yang saya pakai, atas nama saya. Perusahaan, 60% sahamnya milik saya. Kamu, Mas Azmi, secara hukum tidak memiliki aset apapun di rumah ini selain pakaian dan barang pribadi. Bohong, jerit Bu Ratih. Azmi itu kerja. Dia direktur. Masa dia nggak punya apa-apa? Gaji Mas Azmi sebagai direktur operasional habis setiap bulan untuk gaya hidup ibu, cicilan mobil sport yang ternyata atas nama Lea Singh, dan oh ya, transferan rutin ke rekening atas nama Laana Putri. Jawab Ferin tajam. Saya punya semua bukti mutasi rekeningnya, Bu. Selama ini saya diam bukan karena bodoh, tapi saya menunggu saat yang tepat. Azmi membuka map itu. Matanya membelalak melihat deretan angka dan bukti transfer yang selama ini ia coba sembunyikan. Di sana tertera jelas betapa borosnya ia menghabiskan uang perusahaan yang seharusnya menjadi dividen keluarga, demi memuaskan gengsi ibunya dan keserakahan Laana. Jadi, aku beneran gak punya hak atas rumah ini? Tanya Azmi, suaranya hampir hilang. Nol besar, jawab Ferin.
Itulah kenapa saya berhak mengganti sandi pintu ini kapan saja saya mau. Bu Ratih mulai menangis. Kali ini tangisannya bukan lagi tangisan marah, melainkan tangisan ketakutan. Ia melihat kemewahan di dalam rumah itu, sofa empuk, AC dingin, lampu kristal, semua itu kini terasa sangat jauh meski hanya berjarak 1 meter di depan mata. Ferin, Ibu minta maaf. Bu Ratih mulai merendahkan suaranya, mencoba memegang tangan Ferin. Ibu hilaf, Nak. Tadi Ibu cuma emosi. Jangan usir kami malam ini. Ibu capek sekali. Besok pagi saja kami pergi, ya? Ferin menarik tangannya, menghindari sentuhan Bu Ratih. Ia menatap mertuanya itu dengan tatapan datar yang menyeratkan betapa hatinya sudah membeku. Maaf, Bu. Saya sudah tidak bisa percaya lagi. Kalau saya biarkan Ibu masuk malam ini, besok pagi Ibu akan kembali merasa berkuasa dan menginjak-injak saya lagi. Siklus itu harus berhenti sekarang. Ferin menunjuk ke arah gerbang. Barang-barang kalian, baju, sepatu, kosmetik Ibu, koleksi jam tangan Azmi, semuanya sudah dikemas rapi dan diantar menggunakan jasa angkut ke rumah kontrakan lama Ibu di pinggir kota. Kuncinya sudah saya titipkan di pos satpam sana. Sebaiknya kalian bergegas sebelum pos satpam tutup dan kalian harus tidur di teras kontrakan. Kontrakan itu, atapnya bocor, Ferin. Airnya keruh, cicit Azmi, membayangkan tempat tinggal masa kecilnya yang suram. Maka perbaikilah dengan tanganmu sendiri, Mas. Belajarlah bertanggung jawab. Mulailah hidup dari nol, seperti yang seharusnya kamu lakukan kalau tidak mendompleng hidup pada istrimu ini, balas Ferin. Ferin mundur selangkah, memberi isyarat pada Pak Gunawan untuk menutup pintu. Tunggu. Ferin, seru Azmi, menahan pintu dengan tangannya. Setidaknya, kasih kami uang ongkos buat ke sana. Kami beneran gak punya uang sepeser pun. Ferin menatap suaminya dengan tatapan iba, tapi bukan iba yang penuh kasih sayang, melainkan iba melihat seorang pria dewasa yang begitu menyedihkan. Ferin merogoh saku celananya, mengeluarkan 2 lembar uang 50 ribuan. Ini cukup untuk naik taksi ke sana. Anggap saja ini sedekah terakhir saya untuk mantan keluarga saya. Ferin melempar uang itu ke lantai teras. Azmi terdiam menatap uang merah dan biru yang tergeletak di dekat kaki ibunya yang kotor. Rasa malu yang ia rasakan melebihi apapun. Ia harus memungut uang dari istri yang ia hianati, hanya untuk bisa pergi dari rumah yang bukan miliknya. Dengan tangan gemetar, Azmi membungkuk dan memungut uang itu. Terima kasih sudah memungutnya, ucap Ferin dingin. Selamat malam. Kita ketemu lagi di pengadilan. Bra, pintu jati itu tertutup rapat. Suara kunci otomatis yang berputar terdengar, seperti vonis hakim yang menjatuhkan hukuman mati. Azmi dan Bu Ratih kembali ditinggalkan dalam kegelapan teras. Cahaya lampu dari dalam rumah yang sempat menerpa wajah mereka kini hilang, digantikan oleh bayang-bayang malam yang suram. Bu Ratih merosot duduk di lantai teras yang dingin, memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh. Rumahku, mobilku, hidupku, ratapnya. Azmi menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Di dalam sana, ada surga yang selama ini ia sia-siakan demi neraka yang ia kejar bersama Laana. Ayo, Bu, ajak Azmi, menarik tangan ibunya dengan kasar karena lelah. Nangis juga percuma. Dia nggak bakal buka pintu lagi. Kita ke kontrakan sekarang. Ibu nggak mau ke kontrakan butut itu. Pilihan ibu cuma 2. Tidur di teras ini lalu diusir satpam komplek karena dianggap gelandangan, atau tidur di kontrakan yang ada atapnya. Ayo. Malam itu, Azmi dan Bu Ratih menyeret langkah mereka keluar dari komplek perumahan elit tersebut. Di belakang mereka, rumah megah itu berdiri angkuh, saksi bisu dari keserakahan yang berakhir dengan kehampaan. Mereka berjalan menuju jalan raya untuk mencari taksi, membawa serta penyesalan yang akan menghantui seumur hidup. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran yang penuh drama itu. Waktu bergulir membawa nasib ke arah yang berbeda bagi setiap orang, memisahkan padi dari sekam, memisahkan emas dari loyang. Pagi ini, Jakarta diguyur hujan deras. Namun, di dalam sebuah kafe bernuansa kaca di pusat kota, suasana terasa hangat dan menyenangkan. Ferin duduk santai sambil menyesap latte hangatnya. Penampilannya kini jauh lebih segar.
Tidak ada lagi kerutan lelah di keningnya, seperti saat ia harus mengurus segala rewelnya keluarga Azmi. Wajahnya berseri, memancarkan aura wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Selamat ya, Bu Bos. Cabang properti kita di Bali resmi dibuka bulan depan. Seru Sita sambil menyodorkan tablet berisi laporan penjualan yang grafiknya menanjak tajam. Ferin tersenyum lebar. Terima kasih, Thea. Ini semua berkat kerja keras kita. Ternyata, rezeki itu makin lancar kalau nggak ada benalu yang menggerogoti, ya? Sita tertawa kecil, lalu wajahnya berubah sedikit serius. Ia ragu sejenak sebelum mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ngomong-ngomong soal benalu, aku dapat info terbaru dari anak buah Pak Gunawan. Kamu mau dengar? Ferin meletakkan cangkirnya perlahan. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk ringan. Ceritakan saja. Anggap hiburan di kala hujan. Azmi sekarang kerja serabutan. Kemarin terlihat jadi supir ojek online, tapi motornya motor sewaan karena dia nggak punya modal beli motor sendiri. Gajinya habis buat bayar hutang pinjaman online yang dia pakai buat coba-coba gaya hidup pas awal diusir. Jelas Sita. Ferin mendengus pelan. Tidak ada rasa kaget. Ia tahu mental Azmi yang instan dan gengsian pasti akan menjerumuskannya ke lubang hutang. Terus ibunya? Tanya Ferin. Bu Ratih? Sita menarik napas panjang. Kondisinya memprihatinkan. Dia sakit-sakitan di kontrakan lama itu. Tetangga di sana nggak ada yang mau bantu karena Bu Ratih masih suka marah-marah dan sombong. Padahal buat makan saja susah. Kabarnya dia sering nangis teriak-teriak manggil nama kamu kalau kakinya lagi kumat rematiknya. Dia rindu pijatan kamu, Rin. Ferin menatap rintik hujan di luar jendela kaca. Bayangan Bu Ratih yang dulu sering menghinanya kini tergantikan oleh bayangan wanita tua yang kesepian dan menderita. Namun, hati Ferin tidak goyah untuk kembali. Rasa kasihan itu ada sebagai sesama manusia, tapi pintu hatinya sebagai menantu sudah tertutup rapat dan digembok mati. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan lembab, suasana sangat kontras terjadi. Di dalam rumah kontrakan sempit yang catnya mengelupas, Azmi sedang duduk melamun di lantai beralaskan tikar tipis. Atap rumah itu bocor di beberapa titik, meneteskan air hujan yang menggenang di lantai semen yang retak. Ember-ember plastik berserakan menampung tetesan air, menciptakan irama tik-tok-tik-tok yang menyedihkan. Di sudut ruangan, Bu Ratih terbaring di kasur busa yang sudah kempes. Tubuhnya kurus, wajahnya tuntas kehilangan cahayanya. Ia menggigil kedinginan. Selimut tipis yang ia pakai tidak cukup menghalau udara dingin yang masuk dari celah jendela yang pecah. Azmi. Ibu lapar, rintih Bu Ratih lemah. Azmi menoleh dengan mata cekung. Sabar, Bu. Hujan masih deras. Azmi belum bisa narik ojek. Saldo di aplikasi tinggal 10.000, cuma cukup buat beli nasi bungkus 1. Nanti kita bagi 2 ya. Bu Ratih menangis. Air matanya meleleh membasahi bantal yang apek. Dulu kalau hujan begini, Ferin pasti masakin sup ayam panas buat ibu. Ferin pasti pijitin kaki ibu sambil nonton TV di sofa empuk. Sudah, Bu. Jangan sebut nama dia lagi, potong Azmi dengan suara parau. Hatinya perih setiap kali nama Ferin disebut. Penyesalan itu seperti hantu yang mencekiknya setiap hari. Ia teringat betapa bodohnya ia menukar istri setulus Ferin demi wanita sejahat Laana, yang kini kabarnya sudah menikah siri dengan seorang pengusaha tua di luar kota. Kenapa kita jadi begini? Nak? Kenapa? Ratap Bu Ratih. Karena kita serakah, Bu. Kita tidak bersyukur. Jawab Azmi pelan, sebuah pengakuan yang terlambat datangnya. Kembali ke kafe mewah. Ferin melihat jam tangannya. Waktu istirahatnya sudah habis. Ia harus kembali memimpin rapat. Oh ya, satu lagi, tambah Sita. Azmi titip pesan lewat Pak Gunawan. Dia minta maaf. Dia bilang, dia rela lakuin apa aja asal bisa kembali, walau cuma jadi supir kamu. Ferin berdiri, merapikan blazernya dengan anggun. Ia mengambil amplop laporan dari Sita, lalu menatap sahabatnya dengan senyum yang tulus dan damai. Bilang sama Pak Gunawan, sampaikan ke mereka, pintu masa lalu sudah ditutup. Saya sudah memaafkan agar hati saya tenang, tapi saya tidak akan pernah melupakan. Biarkan mereka menjalani sisa hidup dengan menuai apa yang mereka tanam.
Saya punya masa depan yang harus saya urus. Ferin melangkah keluar dari kafe itu. Hujan mulai reda, menyisakan pelangi tipis di ufuk barat. Ia berjalan menuju mobilnya, kali ini sebuah sedan mewah terbaru yang ia beli sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Ferin masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju membelah jalanan Jakarta. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Di spion, masa lalu Azmi dan Bu Rati semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Ferin menarik napas lega, merasakan udara kebebasan memenuhi paru-parunya. Ia menang. Bukan karena ia berhasil menghancurkan mereka, tapi karena ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Tamat. Pesan moral singkat. Kesetiaan dan ketulusan adalah mata uang termahal dalam hubungan. Jangan pernah menukarnya dengan kemewahan sesaat, karena ketika harta habis, hanya ketulusan yang akan bertahan. Ingatlah, karma tidak butuh alamat untuk menemukan di mana ia harus pulang.